Namun, Qin Chen tidak bisa merasakan permusuhan dari lawan, jadi dia secara alami sangat santai, menatap lawan dengan dingin. Seluruh sungai tulang menjadi tenang. Mata gelap ini menatap Qin Chen dan mendengus dingin, lebih dari 300 tahun yang lalu, kamu jatuh ke Deat Canyon ini. Tidak heran Anda bisa memahami aturan kematian. Rupanya begitulah caranya. Suara ini mengerang, dan sepertinya penuh dengan ketidakpuasan dengan Qin Chen. Di atas langit, semua udara kematian tiba-tiba menghilang, kembali ke langit yang gelap seperti semula, dan seluruh sungai tulang kembali tenang, tetapi Qin Chen dapat merasakan bahwa kesadaran yang menakutkan itu tidak pergi dan masih berada di dekatnya. 300 tahun yang lalu. Anda benar-benar mengenal saya. Qin Chen terkejut, dan pihak lain benar-benar mengenalinya. Kejutan di hatinya bisa dibayangkan. Namun, jika pihak lain benar-benar penguasa sungai tulang ini, maka tidak mengherankan jika dia dapat mengenali dirinya sendiri 300 tahun yang lalu. Itu semua karena kursi ini terlalu ceroboh pada awalnya, sehingga tidak mengenali nafas jiwa Anda. Yah, nafas jiwa Anda telah banyak berubah. Kursi ini tidak bisa memikirkan metode yang satu itu, dan itu benar-benar dapat membuat Anda berubah begitu banyak. Suara itu bergumam, dan kekuatan tak terlihat menatap Qin Chen, penuh keterkejutan dan berkata, setelah 300 tahun. Anda sudah menjadi guru suci setengah langkah, dan kekuatan Anda bahkan sebanding dengan beberapa guru suci biasa. Tidak heran yang asli akan memilih Anda, karena Anda telah kembali. Apa yang akan Anda lakukan di sini? Jika Anda berani menghancurkan sungai tulang ini, Anda hanya akan membuat marah kursi ini. Apakah Anda tidak peduli dengan kursi ini? Sial, ada apa denganmu? Kata-katamu sangat pahit. Ucap Qin Chen mendengarkan suara pihak lain, selalu merasa bahwa pihak lain penuh dengan kebencian, dan Qin Chen juga mendengarnya. Pihak lain tidak mengenalinya pada awalnya, tetapi hanya setelah dia mengerahkan kekuatan gunturnya, pihak lain tampaknya mengenali identitasnya. Qin Chen merasa seperti lautan badai yang telah menggulung di dalam hatinya, dan dia merasa telah menyentuh sebuah rahasia besar. Qin Chen segera memadatkan napasnya dan memberi hormat pada sesosok mata gelap di ujung sungai tulang dan berkata, junior bergegas ke sungai tulang ini dengan sedikit ceroboh. Jika ini membuat senior tersinggung, junior berharap senior dapat memaafkannya. Kali ini, junior datang ke Deat Canyon, bukan untuk menghancurkan sungai Styx senior, tetapi untuk menemukan teman, dan untuk menemukan sisa-sisa kehidupan generasi muda ini sebelumnya. Qin Chen dengan hormat mengatakan bahwa dia bisa merasakan bahwa pihak lain tidak bermusuhan, dan dia sangat kesal padanya. Jelas, sesuatu terjadi di sini 300 tahun yang lalu yang menyebabkan pihak lain menjadi seperti ini. Mencari tubuh kehidupanmu sebelumnya, ucap sesosok mata gelap itu dengan suara sedikit terdiam dan berkata lagi, apakah kamu tidak tahu bahwa tubuh kehidupanmu sebelumnya itu tidak ada di sini? Apa, tidak ada di sini? Jawab Qin Chen terkejut. Anda tidak tahu, tapi itu alami, kamu benar-benar mati saat itu. Tentu saja kamu tidak tahu secara spesifik, jadi aku tidak akan menyalahkanmu. Tidak, meskipun itu bukan kesadaran subjektifmu, tetapi karena kamu, kursi ini telah kehilangan kekuatan selama bertahun-tahun dalam kultivasi keras, ya, dalam analisis terakhir, itu karena kamu. Suara dari sosok mata gelap itu mengerang dan menjadi tidak senang lagi. Qin Chen bingung, apa yang dibicarakan pihak lain. Dia tersenyum pahit dan berkata, senior, jika generasi muda ini telah menyinggung senior di kehidupan sebelumnya, tolong dimaafkan. Generasi muda ini tidak tahu apa yang terjadi. Generasi muda ini bersedia untuk memberikan kompensasi kepada senior. Kompensasi? Bagaimana Anda memberi kompensasi? Itu adalah kekuatan sumber kerja keras dari kursi ini. Hanya karena ketidaktahuan Anda, mereka yang tidak tahu itu tidak bersalah. Kemarilah. Tiba-tiba, sungai tulang di depan membuka sebuah lorong, dan kemudian Qin Chen melihat bahwa sebuah menara tulang besar muncul di dasar sungai tulang putih yang tak terbatas. Menara kuno ini berakar di dasar sungai dan sangat megah. Seluruh menara tulang sangat megah. Itu ditempa dari tulang putih, dan tulang putih ini mengandung aura ganas yang sangat mencengangkan. Setiap tulang putih setidaknya adalah kerangka suci tingkat guru suci. Tulang putih yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar menara tulang dan pemujaan ini. Di dalam gerbang menara tulang,
gelap gulita, dan tidak tahu keberadaan mengerikan apa yang tersembunyi di dalamnya. Qin Chen melangkah keluar dan datang ke menara tulang ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ketika menara tulang belum muncul sebelumnya, sungai tulang di depan Qin Chen berliku ruang tak berujung, memasuki kedalaman Deat Canyon. Tidak ada akhir yang terlihat, tetapi begitu menara tulang muncul, tiba-tiba kekosongan itu terbuka. Metode spasial semacam ini sangat ajaib, bahkan jika Qin Chen telah memperoleh mutiara batas kota dan memiliki asal ruang, dia tidak dapat mendeteksi lokasi sebenarnya dari menara tulang. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah bahwa di sungai tulang, di bawah Deat Canyon, Qin Chen masih memiliki perasaan berada di benua Tianwu, tetapi setelah melangkah keluar dari saluran luar angkasa ini, dia menemukan bahwa dia telah meninggalkan benua Tianwu. Ruang lingkup benua datang ke ruang dan waktu yang misterius. Seolah-olah menara tulang ini ada dalam ketiadaan, jauh di ujung ruang dan waktu. Junior Qin Chen memberi hormat, junior telah bertemu senior. Ucap Qin Chen terkejut, metode pihak lain sangat luar biasa. Qin Chen kagum, dan bahkan memberi hormat pada gerbang di menara tulang. Kursi ini tidak ada di osuarium ini, tetapi di samping gerbang ini. Suara marah terdengar. Melalui gerbang, Qin Chen buru-buru melihat ke atas, tidak ada apa-apa. Apakah kamu memiliki masalah dengan matamu? Suara itu berkata tidak puas. Qin Chen melihat ke tempat asal suara itu, dan hampir tidak jatuh ke tanah. Karena tempat asal suara itu sebenarnya adalah patung batu hitam di samping pintu tulang, karena patung batu hitam itu hanya seukuran telapak tangan, yang membuat Qin Chen tidak menyadarinya. Qin Chen tiba-tiba terkejut. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, bahkan jika patung batu hitam itu tidak mencolok, dia tidak dapat menemukannya. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa batu hitam itu dapat menghalangi persepsinya dan hanya dapat dilihat dengan mata telanjang. Qin Chen mencobanya, dan tentu saja, ketika dia melihat patung batu hitam tidak dengan mata telanjang, patung batu hitam itu sepertinya tidak ada. Baik indera ilahi maupun kekuatan jiwa tidak dapat menangkapnya. Hanya ketika melihat dengan mata telanjang, pihak lain baru akan terlihat. Senior, junior ini member hormat. Ucap Qin Chen memberi hormat pada patung batu hitam itu. Bagaimanapun, dia masih harus mempelajari beberapa informasi dari pihak lain. Oke, baiklah jangan sopan, aku hanya ingin melihat, siapa orang yang disukai saat itu, seperti apakah karakter itu, bukankah itu terlihat bagus sekarang? Ucap patung batu hitam itu berbicara. Qin Chen terdiam. Yang aneh adalah patung batu hitam ini tidak memiliki wajah, dan setelah melihatnya, Qin Chen tidak dapat mengingat bentuk pihak lain di benaknya. Senior, apa yang terjadi pada generasi muda ini? Kenapa tubuhku tidak ada di sini? Ucap Qin Chen bertanya-tanya. Sekarang aku harus menanyakan kepada yang itu lebih dahulu. Tetapi lupakanlah, karena yang itu belum memberitahu Anda, ada beberapa hal yang tidak bisa saya bicarakan terlalu banyak kepada Anda. Apa Anda tahu tempat apa ini? Senior, tolong jelaskan kepada senior ini. Ucap Qin Chen bertanya lagi. Ini adalah sungai Styx-nya. Sungai Styx adalah sungai paling aneh di alam semesta. Sungai Styx berasal dari dunia bawah, atau bisa disebut juga dunia hantu. Apa? Dunia bawah? Qin Chen terkejut. Dunia bawah di benua Tianwu hanyalah sebuah legenda, dikabarkan bahwa setelah kematian makhluk di daratan, mereka akan memasuki dunia bawah dan bereinkarnasi. Mungkinkah di balik menara tulang ini adalah dunia bawah? Ya, setelah menara tulang ini adalah dunia bawah. Adapun mengapa sungai Styx muncul di benua Anda, itu karena rahasia orang dahulu yang tidak dapat saya ceritakan kepada Anda. Anda hanya perlu tahu bahwa menara tulang ini adalah pintu gerbang ke bagian dari dunia bawah, atau lebih tepatnya, bagian dari dunia bawah ke dunia luar. Ketika Anda jatuh ke Deat Canyon, tubuh Anda sudah mati, tetapi jiwa Anda terbungkus awan cahaya putih. Jiwamu sangat murni. Ini adalah jiwa paling murni yang pernah dilihat kursi ini. Ketika melihat jiwa seperti Anda, kursi ini secara alami akan bahagia. Bagaimanapun, jiwa seperti itu sangat lezat untuk kursi ini, kata patung batu hitam. Senior, tujuanmu duduk di sini adalah untuk melahap jiwa. Qin Chen berkata dalam hati. Ahem, melahap jiwa hanyalah hobi kecil dari kursi ini. Tujuan dari kursi ini adalah untuk mencegah orang-orang dari dunia bawah memasuki dunia melalui lorong. Tentu saja,
Itu juga untuk mencegah orang-orang dari dunia memasuki dunia bawah secara pribadi. Jawab patung batu hitam. Apa? Penjaga dunia bawah. Gumam Qin Chen menatap patung batu hitam itu. Jika dia tidak melihat kengerian pihak lain, Qin Chen tentu saja tidak akan percaya bahwa patung batu hitam yang tidak mencolok ini akan menjadi keberadaan yang menakutkan yang menjaga gerbang dunia bawah. Oh, berbicara tentang jiwa Anda yang sangat murni, ketika kursi ini siap untuk mencicipinya. Pada saat itu, tiba-tiba cahaya guntur muncul dan akan mengambil tubuh Anda. Kursi ini secara alami tidak setuju karena kamu sudah menjadi orang mati, dan jiwamu secara alami akan ditransendensikan ke dunia bawah. Jadi untuk mencegah Anda dibawa pergi tanpa izin, terjadi sedikit konflik di antara kami. Kata patung batu hitam kemudian melanjutkan. Tentu saja ini tidak mudah bagi pihak lain untuk datang dan membawa Anda pergi. Jadi, saya berbaik hati meminta pihak lain untuk mengambil tubuh Anda. Sekarang, Anda tidak perlu mencari lagi sisa-sisa tubuh Anda di sini. Karena tubuh dan jiwa Anda, di bawah cahaya putih, bergabung menjadi satu, membentuk keadaan yang aneh. Saat itu, saya seperti melihat sebuah buku. Tapi kemudian, cahaya putih jiwa dan tubuhmu diambil oleh pihak lain. Qin Chen berdiri diam, hatinya terselip di lautan badai. Dia selalu berpikir bahwa dia dilahirkan kembali di tubuh ini karena buku kuno, tetapi sekarang Qin Chen tahu bahwa sosok Guntur yang telah membawanya pergi. Dengan cara ini, sejak 300 tahun yang lalu, sosok Guntur tahu identitasnya. Dengan cara ini, pihak lain juga tahu tentang mengambil tubuh ini sendiri. Qin Chen menggelengkan kepalanya, dia sedikit bingung. Berita yang dia tahu sekarang adalah bahwa sosok Guntur kemungkinan besar adalah ayahnya, yaitu suami dari ibu fisik ini, Qin Yueqi. Dengan kata lain, sosok Qin Chen, yang dia tangkap sebenarnya adalah putra sosok Guntur. Tetapi jika ini masalahnya, pihak lain sangat kuat, mengapa dia membiarkan putranya mati selama ujian dan kemudian membiarkan dirinya dilahirkan kembali? Apakah untuk melatih putra Anda sendiri? Membiarkan jiwanya berdiri untuk putranya. Sebagai nutrisi. Tapi ini bahkan lebih tidak bisa dijelaskan. Karena pada akhirnya, dia yang sekarang, yaitu diri di kehidupan sebelumnya, yang sepenuhnya menempati tubuh fisik ini. Jiwa Qin Chen asli telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuhnya. Dengan kata lain, Qin Chen saat ini telah menjadi pemilik tubuh fisik yang sebenarnya. Jika sosok Guntur benar-benar sebuah eksistensi yang bahkan ditakuti oleh para penjaga dunia bawah, dan Master Top yang dapat menekan Lord of the Abyss, tidakkah ia dapat melihat ini? Qin Chen sendiri sedikit bingung. Atau dengan kata lain, diri di kehidupan sebelumnya sebenarnya berhubungan dengan orang lain. Mungkinkah takdirku diatur oleh seseorang? Pikir Qin Chen mengerutkan kening dan bergumam, bahkan jika pihak lain adalah kerabat terdekatnya, dia akan sangat kesal memikirkan perasaan takdir yang diatur. Tidak ada orang yang ingin dikendalikan oleh orang lain. Bahkan seorang anak tidak akan pernah suka orang tuanya mengendalikan dirinya sendiri. Siapa yang tahu patung batu hitam itu tiba-tiba berkata, tidak ada yang bisa mengatur takdirmu, bahkan yang itu. Qin Chen segera menoleh dan melihatnya dengan ragu. Meskipun aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, aku juga sangat penasaran setelah kamu dibawa pergi oleh yang itu. Saya menghitung takdir Anda secara khusus, tetapi saya terkejut menemukan bahwa saya tidak dapat menghitung takdir Anda sama sekali. Patung batu hitam itu bergumam. Kamu jelas hanya seorang kaisar bela diri dari ras manusia. Menurut kebenaran, Anda dapat dengan mudah dihitung dengan kursi ini, karena bahkan Holy Lord tidak dapat lepas dari perhitungan kursi ini. Tapi takdirmu kabur. Bahkan, kursi ini juga menemukan bahwa bahkan jika orang itu tidak datang untuk membawa Anda pergi, sebenarnya Anda tidak akan ditelan oleh kursi ini, dan jiwa Anda tidak akan memasuki dunia bawah. Patung batu hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, karena kursi ini berada di sungai panjang dunia bawah, kamu belum melihat sosokmu sama sekali. Siapapun yang jatuh di benua Tianwu pasti akan memasuki dunia bawah dengan jiwa mereka, dan kursi ini adalah penjaga dunia bawah. Itu dapat dengan mudah dihitung, tetapi Anda, jelas jatuh di Deat Canyon, tetapi takdir Anda tidak memiliki persimpangan dengan dunia bawah. Kursi ini telah menjaga tempat ini selama ratusan juta tahun dan belum pernah melihat yang seperti ini. Sepertinya kamu adalah orang yang tidak ditoleransi oleh dunia bawah.
Patung batu hitam itu mengungkapkan rasa ingin tahu yang mendalam. Apakah takdirku ini tidak pasti? Qin Chen bergumam, dia ingat apa yang dikatakan sosok Guntur sebelumnya, dan hanya setelah dia menjadi seorang yang terhormat dia akan memahami kebenaran masalah ini, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Mungkin setelah melangkah ke Yang Mulia, dia bisa mengintip rahasianya sendiri. Banyak hal, dengan kekuatannya saat ini, tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi sekarang, Qin Chen tidak bisa berbuat apa-apa. Ngomong-ngomong, senior, asal-usul apa yang kamu katakan sebelumnya? Ucap Qin Chen bertanya lagi. Sebenarnya aku sangat malu untuk mengatakan yang ini. Jawab patung batu hitam itu terdiam sejenak, kemudian ia berkata, karena kamu, aku bertarung dengan yang itu, tapi yang itu memberiku pelajaran. Oh, tidak, ini semua karena hatiku yang sangat baik, dan aku tidak ingin menyakiti jiwamu yang begitu murni, itu sebabnya saya tidak peduli tentang yang itu dan berhenti bertarung. Kemudian orang itu meminta kursi ini untuk menyerahkan beberapa asal untuk memelihara jiwamu. Untuk memikirkan jiwamu itu, kursi ini mengeluarkan beberapa asal kematian untuk memelihara jiwamu. Jika tidak, mengapa kamu pikir kamu bisa menguasai aturan kematian begitu cepat? Tanpa diduga, saya bisa menguasai aturan kematian. Itu karena kamu, senior. Terima kasih senior atas bantuan Anda. Ucap Qin Chen dengan sopan memberi hormat. Dia juga mendengar bahwa penjaga dunia bawah diberi pelajaran oleh sosok Guntur saat itu, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerahkan beberapa asal, tetapi Qin Chen tidak akan mengatakan hal seperti itu, dan akan memalukan untuk mengatakannya. Oke, baiklah, jangan menyanjungku lagi, sekarang apa lagi yang ingin kamu ketahui? Jika kamu ingin tahu identitas orang itu, maka itu tidak perlu dipertanyakan, karena orang itu tidak memberitahu Anda, jadi saya tidak akan mengatakannya. Adapun hal-hal lain, saya kira Anda akan baik-baik saja. Pergilah sekarang, Sungai Styx ini bukan tempat yang bisa kamu tinggali. Kata patung batu hitam, senior, junior punya satu hal lagi. Ini adalah teman junior. Di masa lalu, untuk menemukan junior ini, dia pernah turun ke lembah kematian ini, tetapi junior tidak dapat menemukan tubuhnya sekarang, junior ingin tahu apakah senior bisa tahu di mana tubuhnya. Ucap Qin Chen bertanya dengan khawatir. Dia takut jiwa Ji Wuxue akan ditelan oleh patung batu hitam ini, dan mayatnya juga bergabung ke dalam sungai Styx. Temanmu, biarkan aku berpikir tentang hal itu. Saya telah menelan terlalu banyak jiwa selama bertahun-tahun, dan saya tidak tahu yang mana teman Anda. Jawab patung batu hitam itu sepertinya sedang berpikir. Qin Chen terkejut, dan napasnya langsung berfluktuasi. Kursi ini hanya bercanda denganmu, apa yang kamu lakukan? Mengapa begitu bersemangat? Patung batu hitam itu berkata dengan jijik. Garis hitam muncul di dahi Qin Chen. Kemudian patung batu hitam dengan ringan berkata, dalam 300 tahun terakhir, banyak orang telah memasuki dasar Deat Canyon, tetapi tidak banyak yang berhubungan dengan Anda. Saya ingat total ada 5, 2 wanita dan 3 pria. Apa, ada 2 wanita? Ucap Qin Chen terkejut. Ya, kedua wanita itu sangat dekat, mereka seharusnya bersaudara, dan mereka terkait dengan takdirmu. Kata patung batu hitam itu. Itu Sangguan Sier dan Sangguan Waner. Pikir Qin Chen tiba-tiba merasa bahwa Sangguan Waner memang memasuki Deat Canyon untuk menemukan dirinya sendiri, dan dia juga mendapatkan batu jantung ajaib di Deat Canyon ini. Adapun Sangguan Sier, itu pasti untuk menemukan tubuhnya. Bagaimana dengan ketiga pria itu? Salah satunya adalah Mo Yuanbai, yang juga datang untuk menemukan dirinya sendiri. Satu lagi adalah Ji Wuxue, dan yang lainnya, apakah itu Feng Shaoyu? Senior, dari ketiga pria itu, 2 dari mereka seharusnya keluar hidup-hidup, tetapi salah satu dari mereka memasuki Deat Canyon ini, dan tidak ada berita sama sekali, pria ini bernama Ji Wuxue. Apakah senior? Tanya Qin Chen berkata dengan gugup. Tenang, kursi ini tidak menelan temanmu. Bagi siapa saja yang memasuki Deat Canyon, kecuali dia jatuh di sini, maka jiwanya akan tenang. Kursi ini tidak akan mengambil inisiatif untuk membunuh orang, apalagi seseorang yang terkait dengan takdir Anda. Kursi ini tidak ingin dikutuk oleh para dewa karena mengganggu takdir Anda, dan itu akan menghancurkan kerja keras kursi ini selama ratusan juta tahun.
Jawab patung batu hitam itu tampaknya sedikit takut pada Qin Chen, kemudian ia melanjutkan, saya tahu orang yang Anda bicarakan. Dari ketiganya, dua di antaranya tidak bisa masuk jauh ke dalam Deat Canyon. Mereka tidak punya pilihan selain kembali dengan cara yang sama, tetapi salah satu dari mereka tidak kembali ke benua Tianwu. Orang itu tampaknya adalah pewaris dari garis keturunan teratas tertentu. Dia memiliki aura orang kuat surgawi. Apakah kamu berbicara tentang dia? Ya, itu dia, namanya Ji Wuxue. Dia adalah sahabat generasi muda ini. Jawab Qin Chen menjadi bersemangat. Menggunakan basis kultivasi Kaisar Wu, dia terus memperbaiki rantai di Deat Canyon ini, dan sedikit akrab dengan roh kematian. Hanya dalam 10 tahun, ia menerobos ke puncak Kaisar Wu dan masuk ke daerah yang dekat dengan Sungai Styx. Ketekunannya memang agak kuat, bahkan jika dia ditempatkan di dunia bawah, dia masih orang nomor 1. Namun, pada saat itu dia ingin masuk lebih dalam, tetapi dengan kekuatannya, itu adalah yang terbaik untuk mendekati Sungai Styx. Jika dia melanjutkan, masuk lebih dalam, dan dia pasti akan mati. Pada saat kritis, kekuatan warisan darah di tubuhnya berperan, membuka lorong surga dan mampu naik ke surga. Saya ingat bahwa dia tidak mau naik pada waktu itu, dan dia harus terus bergerak maju. Sangat disayangkan bahwa saluran menaik tidak di bawah kendalinya. Ya, jadi dia sudah naik ke surga sejak 300 tahun yang lalu. Anda secara alami tidak akan menemukannya di daratan ini, kata patung batu hitam menjelaskan. Ji Wuxue, apakah dia sudah naik ke surga? Ucap Qin Chen tertegun di tempat. Dia memikirkan banyak kemungkinan tentang Ji Wuxue, tetapi dia tidak pernah memikirkan yang ini. Ya, dia telah naik, dan dengan bakat pria itu, dia telah menguasai sebagian dari kekuatan kematian, serta warisan garis keturunan teratas, dan dipanggil ke surga oleh kekuatan leluhurnya. Saya pikir basis kultivasinya tidak lemah sekarang. Ketika Anda memasuki surga, Anda harus mendengar tentang dia. Orang-orang seperti dia tidak akan dikenal selama mereka masih hidup. Kata patung batu hitam itu, rupanya kesan Ji Wuxue agak dalam sekarang. Memang, di Deat Canyon sangat kaya sehingga bahkan seorang Master Saint Realm mungkin tidak bisa masuk lebih dalam, tetapi Ji Wuxue menerobos ke kedalaman Deat Canyon dengan basis budidaya Kaisar bela diri puncak, dan patung batu hitam secara alami sangat terkesan. Wuxue, aku tidak menyangka kamu telah naik ke surga sejak lama. Bagus, karena Anda membuka lorong-lorong surga dan memasuki surga melalui kekuatan garis keturunan leluhur Anda, maka Anda sangat mungkin diperhatikan oleh orang-orang dari keluarga Ji surgawi. Ngomong-ngomong, aku juga akan menemukan Ruyue di rumah Ji, tapi aku ingin melihat bagaimana keadaanmu sekarang. Gumam Qin Chen dengan tulus senang untuk Ji Wuxue. Nah, anak muda, kamu sudah mengetahuinya. Kamu boleh pergi sekarang. Saya telah terganggu oleh Anda begitu lama. Saatnya untuk beristirahat. Setelah begitu banyak energi, saya bahkan tidak makan satu jiwa pun. Ini adalah nasib buruk, kata patung batu hitam itu berkata dengan pelan. Terima kasih, senior telah memberitahuku. Jawab Qin Chen melengkungkan tangannya dan mengalihkan pandangannya, tetapi tidak pergi. Sebagai gantinya, dia tersenyum dan berkata, senior, kamu adalah penguasa dunia bawah. Anda telah berada di sini selama bertahun-tahun. Saya kebetulan sedikit tertarik pada jalan kematian, jadi saya ingin meminta senior untuk memberi saya beberapa saran. Jalan kematian, apakah Anda menyukai metode kursi ini untuk melindungi tulang? Ucap patung batu hitam itu berkata lagi, jangan pikirkan itu, meskipun pekerjaanmu yang berkelanjutan itu baik, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah ras manusia, dan aura kematian tidak cukup kuat untuk memotivasi mayat guru suci. Dengan kultivasi Anda, mayat itu tidak akan berpengaruh besar pada Anda. Senior, junior ini ingin mencobanya. Ucap Qin Chen berkata dengan tulus. Dia juga menyukai kemampuan patung batu hitam itu untuk mengendalikan mayat guru suci. Mayat guru suci itu tegas dan tidak mendesak. Meskipun mereka tidak memiliki banyak kekuatan gaib, mereka mampu menebus kekerasan mereka. Sekarang dia telah menyinggung banyak kekuatan di surga. Qin Chen tidak berani membayangkan kegemparan besar di surga yang akan disebabkan oleh apa yang dia lakukan setelah cobaan di surga. Oleh karena itu, Qin Chen harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya. Namun,
Tidak mudah untuk menembus ranah guru suci. Itu membutuhkan banyak sumber daya, jadi Qin Chen melihat mayat guru suci sebelumnya dan segera menjadi tertarik. Jika dia bisa memobilisasi mayat para Holy Master ini, maka itu akan setara dengan memiliki Holy Master di sampingnya. Tidak masalah, karena Anda ingin mencoba, saya akan memberi Anda kesempatan ini. Adapun keberhasilan atau kegagalan, itu tergantung kemampuan Anda. Jawab patung batu hitam itu terlalu malas untuk repot dan berkata langsung. Terima kasih senior, ucap Qin Chen tidak berbicara omong kosong. Dia mengguncang sosoknya dan muncul di langit di atas sungai tulang. Nafas kematian di tubuhnya menyebar. Dalam kitab asal, peradaban kematian muncul, dan langsung menyebar ke dasar sungai tulang, dan mulai berkomunikasi dengan mayat guru suci di sungai tulang. Dalam sekejap, banyak mayat di dasar sungai tulang ini terangsang. Qin Chen menyimpulkan peradaban dan diam-diam memperbaiki rantai. Dengan tangan besar, tubuh mayat Holy Lord muncul di hadapannya. Itu sebenarnya adalah mayat raksasa Holy Lord dengan tubuh tinggi, tulang kipas di punggungnya dan ekor seperti ekor buaya. Mayat guru suci ini kehilangan kendali atas patung batu hitam, hanya tergantung di depan Qin Chen, seperti manusia hidup, tanpa tanda-tanda pembusukan, tulang-tulang tubuh mekar dengan cahaya seperti batu giok putih, dan nafas kematian di seluruh tubuh terus mengalir, memancarkan paksaan Holy Lord yang perkasa. Ini adalah mayat guru suci yang sangat kuat. Qin Chen dapat merasakan bahwa ketika pemilik mayat ini ada di depannya, dia bukan karakter yang baru saja memasuki guru suci, tetapi seorang pemimpin di antara guru suci. Kalau tidak, tulangnya tidak akan begitu kuat. Terlebih lagi, napas kematian semacam ini, begitu memasuki dunia luar, pasti dapat mengejutkan banyak makhluk dan membuat orang merasa takut akan kematian. Tubuh mayat guru suci ini mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Meskipun mati, itu menutupi langit hanya dengan satu tangan. Cakar besar itu meledak dengan cahaya yang mengejutkan, seolah-olah mereka bisa mengejar bintang-bintang dan membawa bulan menuju langit. Sebuah goresan dapat merobek langit dan meremasnya. Qin Chen menghitung berulang kali, dan itu hampir dihitung. Di tubuh mayat ini, kekuatannya hampir tak terbatas, dan tulang-tulang di sungai Styx ini direndam dalam udara kematian setiap hari, menjadi sangat keras, tidak heran dia sebelumnya. Bahkan penggunaan tinju dewa asal tidak membahayakannya. Sangat disayangkan bahwa semakin kuat mayat guru suci ini, semakin banyak energi kematian yang perlu disempurnakan dan didesak Qin Chen, dan semakin sulit baginya untuk mengendalikannya. Qin Chen memutar Shen Yuan, dan kekuatan tirani menyapu. Tidak hanya dia tidak memurnikan lawan sama sekali, tetapi kekuatan Shen Yuan Qin Chen sendiri juga ditelan oleh lawan, bergabung ke dalam mayat, dan menjadi kekuatannya. Ini hanyalah tulang yang sulit. Aturan pembunuhan ditembakkan dan masih ditelan. Berbagai kekuatan keluar, masih tidak efektif. Tetapi semakin Qin Chen ingin memurnikan mayat guru suci, kekuatannya menjadi semakin kuat. Hanya kekuatan maut yang bisa menekan mayat Holy Lord. Sudah aku katakan sebelumnya, dengan kekuatanmu saat ini, kamu sama sekali tidak bisa mengendalikan mayat Holy Lord ini. Ucap patung batu hitam itu berkata dengan malas. Seni menambal langit, asal-usul kematian, kekuatan ruang dan waktu. Komat kamit Qin Chen baca mantra, dengan jentikan jarinya, waktu di seluruh sungai tulang mulai bertambah cepat. Aturan waktu di sungai tulang menjadi sangat stabil, tetapi Qin Chen memiliki asal-usul waktu dan kekuatan tahun, sehingga secara alami dapat dipercepat. Dia membakar banyak kekuatan tahun, 1 jam di luar, dan 10 hari telah berlalu di sini. Selain itu, Qin Chen mulai menggunakan teknik menambal langit dengan seluruh kekuatannya. Teknik menambal langit dapat mengisi semua hal di dunia dan kekuatan langit. Mayat guru suci ini secara alami tidak dapat melawan, belum lagi Qin Chen juga berbaur dengan udara kematian. Dalam sekejap, jejak kekuatan Qin Chen mulai menghantui mayat Holy Lord. Namun, kecepatan pemurnian ini sangat lambat, tetapi Qin Chen tidak terburu-buru, diam-diam mulai menghitung, memperbaiki mayat guru suci ini. Mayat guru suci ini adalah salah satu hal yang paling sulit untuk disempurnakan dalam sejarahnya. Dengan kekuatannya saat ini, tampaknya benar-benar tak berdaya. Karena yang dibutuhkan Qin Chen bukan hanya untuk memurnikan lawan, tetapi untuk memanipulasi lawan. Saat udara kematian kecil Qin Chen bergabung ke dalam tubuh mayat guru suci,
udara kematian dari tubuh mayat guru suci ini menjadi semakin intens. Patung batu hitam melihat semua ini dengan kaget, dan sepertinya ada cahaya keheranan di matanya. Namun, dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia menatap Qin Chen dengan santai. Meskipun kinerja Qin Chen jauh melebihi harapannya, dia sepertinya tahu bahwa Qin Chen tidak akan berhasil. Benar saja, setelah berlatih terus-menerus, alis Qin Chen mulai berkerut. Karena meskipun dia secara bertahap mengendalikan tubuh mayat Holy Lord dan memurnikannya, tetapi itu hanya disempurnakan. Dia ingin memberinya kehidupan dan memiliki naluri untuk bertarung, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Perhitungan awal Qin Chen adalah menggunakan teknik menambal langit untuk perlahan-lahan menggigit, menetes melalui batu, dan cepat atau lambat akan membuat lawan memiliki keinginan untuk mati dan bangkit kembali. Tetapi dengan pemurnian, Qin Chen menemukan bahwa hasil perhitungannya sebenarnya salah. 3 hari penuh telah berlalu di luar, tahun-tahun Qin Chen semakin cepat, dan dia telah menyempurnakan lawan selama setahun penuh. Sayangnya, masih belum ada efeknya. Api hitam di mata lawan semakin kuat dan kuat, tetapi kehendak otonom tidak pernah lahir. Tidak, jika aku terus berlatih, itu hanya akan memperkuat ngarai kematian di tubuh Holy Lord, dan itu tidak akan berpengaruh pada kelahiran kehendak lawan. Qin Chen berhenti berlatih, wajahnya sedikit malu. Haha, menyerahkan. Patung batu hitam itu berkata dengan lemah, aku kata juga apa, meskipun kamu telah menguasai aturan kematian, kamu juga harus menyerap banyak energi kematian, dan bahkan memiliki sumber kematian dalam pekerjaan ini. Tetapi untuk membangkitkan kehendak makhluk mati, jelas bukan apa yang bisa kamu lakukan sekarang, menyerahlah. Aku tidak percaya, ucap Qin Chen mendengus dingin. Hal yang paling sulit sekarang adalah membangunkan kehendak pihak lain. Pikiran Qin Chen terus-menerus menghitung, dan tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di benaknya. Teknik terlarang jiwa surgawi. Jiwa di tubuh Qin Chen berfluktuasi tiba-tiba, dan jejak cahaya jiwa yang tak terlihat perlahan menembus keluar dan bergabung ke dalam kepala mayat guru suci. Tiba-tiba, perasaan kebangkitan akan perlahan naik. Oke, ini berhasil, ucap Qin Chen, matanya menjadi cerah. Anak ini menggunakan kekuatan jiwanya sendiri untuk menerangi jiwa dari mayat guru suci ini. Itu terlalu berisiko. Gumam patung batu hitam itu terkejut, mengira Qin Chen gila. Jiwa adalah dasar dari setiap makhluk. Tidak ada makhluk yang dapat dengan mudah membelah jiwanya. Bahkan jika Qin Chen menyalakan jiwa mayat guru suci ini, dia akan sangat terluka, dan bahkan menjadi gila. Qin Chen secara alami tahu ini. Bahkan jika dia memperbaiki teknik terlarang jiwa surgawi, kekuatan jiwanya luar biasa, tetapi Qin Mo telah dipisahkan, jadi tentu saja dia tidak akan membagi jiwanya untuk mayat guru suci. Tujuan Qin Chen melakukan ini hanya untuk menggunakan jiwanya sebagai pengantar. Pohon iblis 10.000 dunia. Secercah cahaya jiwa menyalakan keinginan di benak lawan, dan Qin Chen sekali lagi mendesak pohon iblis 10.000 alam dan api bencana. Di mayat guru suci ini, aura api bencana langsung naik, dan api bencana mulai menyala. Selain itu, kekuatan pohon iblis 10.000 alam mulai menyuburkan jejak jiwa Qin Chen, dan kehendak di kepala mayat guru suci menjadi semakin kuat. Patung batu hitam merasakan kekuatan asal klan iblis dari pohon iblis 10.000 dunia, dan ekspresinya penuh kejutan. Dengan masuknya kekuatan pohon iblis dari 10.000 dunia, keinginan besar muncul dari mayat Holy Lord, dan mayat Holy Lord ini mulai benar-benar menyatu dengan kehendaknya sendiri. Dalam sekejap, Qin Chen merasa bahwa dalam ruang dan waktu yang jauh, di dunia yang tidak dikenal, sebuah rahasia akan mulai turun, bergabung dengan mayat guru suci. Tubuh Qin Chen tampak seperti dewa abadi, dan dia tiba-tiba berdiri, dan kekuatan takdir yang kuat bergabung ke dalam tubuh mayat Lord Suci. Gelombang keinginan datang. Untuk sesaat, api di mata mayat guru suci menyala seketika, tekanan mengerikan dari guru suci, langsung meresap. Mayat Holy Lord benar-benar terbangun. Apa, itu berhasil? Patung batu hitam itu terkejut. Qin Chen berhasil menemukan kehendak jatuh lawan dari sungai panjang takdir, memanggilnya, dan membangunkan lawan dengan metode lain, yang sungguh menakjubkan. Mesum, ini sangat abnormal, ini pertama kalinya aku melihat ras manusia yang bisa memanggil kehendak orang mati. Ucap patung batu hitam benar-benar mengagumi Qin Chen, metode ini di luar imajinasinya. Mata mayat Holy Lord terbuka,
dan nafas kematian dan api bencana yang tak berujung melonjak di tubuhnya, menutupi nafas pohon iblis 10.000 alam. Di seluruh sungai tulang, ada gelombang keagungan Holy Lord dan tak ada habisnya. Sungai tulang membuat sensasi, ini adalah nafas sebenarnya dari Holy Lord. Apakah kamu membangunkanku? Apakah Anda mendorong takdir dan membangkitkan keinginan saya yang hilang? Tuanku, begitu nyala api di mata mayat guru suci menyala, dia melihat Qin Chen, dan langsung mengerti sesuatu. Kekuatan mayat guru suci ini adalah guru suci sejati, dan sekali serangan balik, Qin Chen bisa terluka. Tapi Qin Chen tidak sedikit pun takut, karena sekarang mayat Holy Lord bisa bangun karena aura kematian Qin Chen dan kekuatan pohon iblis 10.000 dunia, dan wasiat lawan terintegrasi dengan Qin Chen. Dengan jejak cahaya jiwa, Qin Chen mampu memahami setiap pikiran dari pihak lain. Kekuatan Qin Chen adalah sumber dari kelanjutan keberadaan mayat Holy Lord. Saat ini, mayat Holy Lord mengkonsumsi sejumlah besar energi kematian Qin Chen. Untungnya, kekuatan kematian yang ditelan Qin Chen di sini sebelumnya sebesar lautan untuk mempertahankan kekuatan mayat guru suci ini. Jika tidak, meskipun Qin Chen sendiri memahami aturan kematian, tidak mungkin menghasilkan energi kematian yang cukup. Qin Chen berkata, "Ya, membiarkanmu menjalani kehidupan lain, membangkitkan keinginanmu, dan agar bisa bertarung lagi di dunia. Ketika saya menjadi yang mulia suatu hari nanti, mungkin saya akan dapat membawa Anda dari tahun-tahun yang luas dan takdir yang tak berujung, sehingga Anda dapat terus bertahan hidup tanpa didesak oleh tuan muda Anda ini, dan benar-benar bangkit." "Apa? Kebangkitan nyata?" ucap mayat guru suci tersenyum dan berkata, "Tuanku, aku sudah mati. Bahkan jika Anda memanggil kehendak saya kembali dari tahun-tahun dan takdir yang tak berujung, dan membiarkan saya mengumpulkan jiwa saya lagi, itu bukan asli saya lagi." Mayat guru suci bergumam, "Hidupkan kembali kehidupan pertama selama bertahun-tahun, semua orang telah mengejar ini, tetapi apa yang kita dan orang-orang kejar adalah kehidupan yang indah, dan pertempuran yang ekstrim, jadi tuanku, saya tidak meminta kebangkitan, tetapi hanya ingin berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat hidup saya lebih indah." Kata mayat Holy Lord tidak ingin dibangkitkan, yang dia inginkan hanyalah bertarung. Di tubuhnya, semangat juang yang tak terbatas berkembang. "Oke, itu bagus," jawab Qin Chen dan berkata, "Kamu adalah pejuang sejati, dan aku akan memenuhi keinginanmu. Jangan khawatir, di masa depan, Anda akan memiliki musuh yang tak ada habisnya menunggu Anda untuk bertarung dan menaklukkan. Kalau begitu aku menantikan hari itu, tuanku." Ucap mayat Holy Lord, api di matanya perlahan padam, dan menghilang lagi, hanya menyisakan tubuh seperti langit yang berdiri di udara. Kali ini, keinginannya tidak menghilang, tetapi tertidur. Selama Qin Chen mau, dia dapat langsung membangunkan keinginannya dan berjuang untuk dirinya sendiri. Qin Chen berhenti didesak oleh nafas kematian, dan dengan napas lega, dia mengumpulkan mayat guru suci ke dalam cakram giok keberuntungan alam semesta, tanpa kesulitan apapun. "Terima kasih banyak senior untuk semua ini," ucap Qin Chen memberi hormat pada patung batu hitam itu. "Anda telah mengambil bintang sapu. Klan perang ini adalah ras yang sangat kuat di surga. Dia terlahir sebagai dewa perang. Meskipun kursi ini telah menjaganya di sini selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mengendalikan mayat-mayat besar sungai tulang yang tak berujung, ada sangat sedikit mayat guru suci para pejuang di sini. Yang terbaik sebenarnya telah diambil oleh Anda," jawab patung batu hitam itu tertekan dan hampir mati. Keluarlah sekarang." Kekuatan ruang tak terlihat meresap, Qin Chen hanya merasakan kekosongan tak berujung dari seluruh tubuhnya surut, dan menara tulang yang mengarah ke ujung sungai tulang menghilang dengan cepat, dan seluruh tulang sekali lagi kembali ke sungai tulang di bagian bawah Death Canyon. Sungai tulang tak berujung mengalir melalui seluruh Death Canyon dan menembus kegelapan tak berujung. Semuanya tampak seperti mimpi, tetapi Qin Chen merasakan mayat guru suci di piring batu giok alam semestanya, tetapi dia jelas tahu bahwa segala sesuatu sebelumnya bukanlah mimpi. Setelah mengalami semuanya di Death Canyon ini, itu juga membuat Qin Chen mengerti bahwa luasnya dan misteri alam semesta ini jauh dari sesederhana yang dia bayangkan. Langit baru saja mengangkat sudut tabir misterius dunia ini. Dan kali ini di Death Canyon, Qin Chen juga mendapatkan banyak keuntungan, menguasai aturan kematian, dan mempelajari berita tentang Ji Uxue. "Saudaraku, tunggu aku di surga."
Qin Chen bergumam, sosoknya bergetar, dan dia menghilang dari Deat Canyon. Dan ketika Qin Chen berada di benua Tianwu, untuk berurusan dengan semua masalah. Di alam surgawi, surga timur, Wenhan Tian, Guanghan Mansion, sudah ada suasana yang bergemuruh dan tegang. Uji coba celestial berakhir lebih dari sebulan yang lalu, dan apa yang terjadi selama uji coba celestial dengan cepat menyebar ke seluruh alam celestial, menyebabkan guncangan hebat. Kali ini di pengadilan surgawi, warisan dari Yang Mulia muncul, yang mengejutkan seluruh alam surgawi, tetapi hasil yang diberikan juga mengejutkan semua orang. Karena, beberapa arogansi surgawi teratas di alam surga semuanya mati di dalamnya, dan dengan campur tangan kekuatan kegelapan, berita apapun sudah cukup untuk menyebabkan gempa bumi di alam surga, dan seluruh alam surgawi menjadi gempar. Terutama keberadaan warisan Yang Mulia telah menarik perhatian kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah mendengar bahwa orang yang telah memperoleh warisan Yang Mulia Tianhuo sebenarnya adalah murid dari kekuatan kecil yang disebut Wenhan Tian di alam surga timur. Orang ini bernama Qin Chen, yang memiliki metode luar biasa dan akses menyeluruh ke langit. Tian Jiao yang menekan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dalam satu gerakan. Mereka juga mendengar bahwa orang ini sangat sombong di tempat pengadilan surga. Ada desas-desus bahwa Dong Huang Jue arogan surgawi pertama dan arogan surgawi pertama dari surga selatan keduanya dipenggal oleh orang ini. Sekarang banyak kekuatan teratas di surga barat dan selatan sangat marah, gunung dan sungai bergetar, langit runtuh, dan banyak kekuatan hitam di surga barat dan selatan takut muncul, karena takut berlumuran darah. Hah? Apa gunanya marah? Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Menurut peraturan, apapun yang terjadi di tempat persidangan di surga, kekuatan utama tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Saya khawatir pasukan ini hanya bisa menderita kerugian bodoh. Makan kerugian bodoh. Kapan Anda pernah melihat kekuatan puncak menderita kerugian bodoh? Aturan yang disebut adalah untuk membatasi beberapa kekuatan biasa. Pasukan yang benar-benar top memiliki banyak metode gelap. Untuk sementara waktu, seluruh langit mendidih dan semua jenis transmisi berita mengejutkan. Dan, saat hal-hal menyebar secara rincin, lebih banyak detail digali, yang menyebabkan kegemparan. Karena seseorang mengetahui identitas sebenarnya dari Skyfire Venerable, master manusia teratas yang menerobos ke alam iblis di zaman kuno, mengambil harta dari alam iblis, dan menerobos setelah kembali ke ras manusia. Selain itu, orang ini benar-benar melelehkan dua jenis aturan, manusia dan iblis, untuk menciptakan metode terbaik melawan kekuatan kegelapan, tetapi sayangnya dia akhirnya gagal. Dan ada juga master ras iblis, Wanling Demon Venerable, yang jatuh bersama di tanah percobaan surga. Orang ini ternyata adalah teman dekat Venerable Skyfire. Keduanya bertarung melawan kekuatan kegelapan bersama untuk menemukan perlawanan terhadap kekuatan kegelapan. Ini secara alami menyebabkan kegemparan yang lebih kuat di langit, seperti tsunami besar. Untuk sementara, berbagai pesan dikirimkan, dan dikatakan bahwa di antara iblis, tidak semuanya adalah orang jahat. Di zaman kuno, iblis hanya satu dari 10.000 ras, dan hidup berdampingan dengan ras manusia, dan itu dianggap sebagai salah satu ras di surga. Setelah berlindung di kekuatan gelap dan ditipu, dia melancarkan perang melawan 10.000 ras untuk menyatukan surga. Namun, berita semacam ini dengan cepat ditekan, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya, dan segera tidak ada lagi diskusi di surga. Karena beberapa kekuatan teratas di surga telah mengeluarkan segel, dan mereka tidak diizinkan untuk membahas karakter seperti Wanling Mosun. Ini hanya satu kasus. Iblis-iblis itu menyerang Wanzu dan bertindak melawan mereka. Mereka brutal dan ganas, menyebabkan runtuhnya langit dan kehancuran Wanyu. Itu adalah musuh bebuyutan semua ras dan harus dihancurkan. Kekuatan apapun yang berbicara hal-hal baik untuk iblis akan dianggap sebagai pengkhianat umat manusia. Namun, apa yang terjadi selama pencobaan di surga masih menyebar dengan cepat di surga. Beberapa orang menyebut Qin Chen pahlawan, karena dia telah merebut kembali warisan milik umat manusia di tangan iblis. Beberapa orang juga berpikir bahwa Qin Chen adalah iblis, karena Qin Chen selama berada di tanah percobaan, membunuh banyak penguasa, menyebabkan jatuhnya banyak ahli top berbagai kekuatan utama dan kerugian besar. Di langit, arus bawah melonjak. Namun, karena aturan pengadilan surgawi, beberapa kekuatan besar berbicara, sehingga tatanan alam surgawi tetap tenang,
dan alam utama tampaknya menghilang tanpa gerakan apapun, seolah-olah mereka telah menyetujui semua ini. Langit dingin di tengah badai secara alami menarik perhatian banyak orang. Pada saat ini, di Guanghan Mansion, rumah besar di mana penguasa istana Guanghan berada, dalam kehampaan yang tidak diketahui, beberapa tokoh tirani mengadakan pertemuan. Ini adalah tempat paling rahasia dari Guanghan Mansion. Guanghan Mansion telah berdiri di surga selama bertahun-tahun, dan secara alami memiliki fondasinya sendiri. Dalam kehampaan ini, aura besar turun, dan setiap orang kuat menghantui jalan Holy Lord. Orang-orang terlemah di sini adalah semua master penguasa puncak, ada banyak guru suci setengah langkah, dan bahkan beberapa sosok seperti matahari yang terik, duduk di posisi teratas, adalah beberapa guru suci yang hidup seperti fosil. Beberapa tuan dari Holy Master ini semuanya adalah orang kuat nyata di Guanghan Mansion. Guanghan Mansion adalah rumah besar guru suci di surga. Di permukaan, hanya guru istana Guanghan dan satu guru suci yang duduk di permukaan. Tetapi sebenarnya, masih ada dua barang antik tua. Tersembunyi, itu adalah warisan nyata dari Guanghan Mansion, pembuat keputusan tertinggi, jika menghancurkan barang antik tua ini, maka bagi Guanghan Mansion itu adalah kehancuran yang sebenarnya. Tuan Istana, apa pendapatmu kali ini? Anda sudah mengetahui informasi tentang percobaan celestial kali ini, dan saya yakin semua orang juga tahu. Di Guanghan Mansion kita, sosok yang tak tertandingi, Qin Chen, muncul. Ketika putra ini mengikuti ujian di surga, dia mendominasi dan kuat, dan dia benar-benar memenangkan warisan api langit, bahkan Master Guru Suci setengah langkah dapat dibunuhnya. Penyihir semacam ini tidak pernah muncul di Guanghan Mansion kita. Ucap seorang lelaki tua dengan aura yang kuat berkata dengan suara yang dalam, matanya seperti elang, meskipun penampilannya sudah tua dan rambutnya jarang, auranya sangat mendominasi dan perkasa. Itu adalah barang antik tua di Guanghan Mansion. Ia disebut Tuan Suci Keyi. Ia memiliki umur yang jauh lebih tua dari penguasa istana Guanghan. Ia adalah kakek tua di Guanghan Mansion. Dikabarkan bahwa itu telah meninggal, namun tidak disangka bahwa ia masih hidup, dan juga menjadi guru suci. Itu benar, Tuan Istana, meskipun Anda adalah pemimpin istana sekarang, tapi kali ini insidennya terlalu banyak, saya khawatir bahwa masalah Qin Chen ini bahkan akan membawa bencana kiamat ke Guanghan Mansion. Ucap orang tua lain berbicara. Sosok lelaki tua ini tidak tinggi, sebaliknya sedikit pendek, tetapi berdiri di sana seperti ini, tidak ada yang berani meremehkannya, tentu saja secara alami, dia memiliki semacam supremasi. Ini ternyata adalah mantan kepala istana Guanghan Mansion, Tuan Suci Fei Hong. Aura di tubuhnya busuk, kuno, seolah-olah akan memasuki hutan, tetapi siapapun dapat merasakan kekuatan tak terbatas dan menakutkan dari tubuhnya yang seperti kayu mati. Pada saat ini, dia sedang berbicara dengan Tuan Istana Guanghan. Tuan Istana Guanghan duduk di tengah dengan tenang, auranya menyatu, dan ada bau alami. Setelah beberapa hari absen, aura Tuan Istana Guanghan menjadi lebih menakutkan. Ketika dia bergerak, kekuatan yang dia pancarkan mengejutkan langit. Dia adalah bintang yang sedang naik daun di Guanghan Mansion selama bertahun-tahun, dan dia juga orang yang paling diharapkan di Guanghan Mansion untuk memasuki tahap tengah Holy Lord. Meskipun Tuan Istana Guanghan saat ini masih hanya pada puncak awal, aura di tubuhnya menjadi semakin terkendali, dan dia memiliki perasaan tidak bergerak. Bahkan veteran Saint Lord Keyi dan Saint Master Fei Hong telah bertemu satu sama lain. Perasaan tertekan sangat menakjubkan. Jika Tuan Istana Guanghan benar-benar dapat melangkah ke alam Saint Lord jangka menengah, maka itu akan dapat membawa Istana Guanghan ke alam yang sama sekali baru. Karena itu, adalah mungkin bagi Tuan Istana Guanghan untuk memegang posisi penguasa istana di sini, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya selama bertahun-tahun, karena bahkan Saint Master Fei Hong dan Saint Master Keyi akan menghela nafas rendah di depan Tuan Istana Guanghan. Anak laki-laki yang kalian bicarakan ini, aku secara pribadi melihatnya di istana ini. Itu memang jenius surga, ucap Tuan Istana Guanghan terdiam beberapa saat, dan tiba-tiba berkata lagi, sepertinya Guanghan Mansion saya memiliki keberuntungan besar, dan mungkin saja anak ini terlahir sebagai dewa yang tiada taranya, bahkan Kaisar Timur Juei dari keluarga Kaisar Timur di alam surga barat, dan Zugesu dari keluarga Zuge di alam surga selatan, telah dikalahkan, dan bahkan mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Skyfire. Jika ini terus berlanjut, Guanghan Mansion saya pasti akan bangkit. Saya tidak berpikir demikian, jawab Guru Suci Fei Hong tiba-tiba menjerit dan berkata, Tuan Istana, orang ini telah menyebabkan bencana besar, tahukah Anda?
Dalam persidangan surga, orang ini dikabarkan telah membunuh Kaisar Timur Juei dari alam surga barat dan Zugesu dari alam surga selatan. Bahkan, saya mendengar bahwa putra suci Yao Wuming dari alam surga timur Yao Mi Mansion juga menghilang setelah persidangan surga. Dikatakan bahwa dia memiliki hubungan dengan orang ini. Dengan karakter Yao Mi Mansion, dia pasti akan mencarinya. Saya khawatir kita semua di Guanghan Mansion akan berada dalam kesulitan. Selama ujian surga, kesalahan apapun tidak dianggap sebagai kesalahan. Ini adalah aturan yang dirumuskan oleh surga selama ribuan tahun, dan kekuatan utama telah lama menyetujuinya, terlebih lagi, kecuali Zugesu, yang terbunuh oleh Qin Chen di depan umum. Selainnya, tidak ada yang pernah melihat Dong Huang Juei dan Yao Wuming dengan matanya sendiri, jadi mengapa itu bisa menjadi perbuatan Qin Chen? Ucap Tuan Istana Guanghan melirik Tuan Suci Fei Hong, dia berkata lagi, selanjutnya, menurut aturan surga, meskipun Qin Chen telah membunuh beberapa Tianjiao, bahkan jika dia membunuh putra bangsawan, dia tidak akan bisa melikuidasinya. Oleh karena itu, mengapa Yao Mi Mansion ingin memulainya dari Guanghan Mansion kita? Tuan Istana, kamu tidak bisa mengatakan itu. Jawab Guru Suci Keyi mengedipkan matanya dan berbicara lagi, saya tidak akan berbicara tentang pertempuran di pengadilan surga, tetapi ketika saya mendengar bahwa orang ini berada di tanah percobaan surga, ada seorang wanita bernama Chen Sisi di sebelahnya yang pernah memamerkan Dao of the Demon Rache, tapi kemudian menghilang. Jika semua ini benar, maka orang ini mungkin tidak sesederhana itu. Asal-usul orang ini tidak diketahui, meskipun ia muncul di Guanghan Mansion kita. Tapi itu tidak dibudidayakan oleh pasukan lokal kita di Guanghan Mansion. Jika orang ini adalah mata-mata dari ras iblis, maka itu merepotkan dan kita harus menyelidikinya. Kata-kata Lord Keyi juga menarik banyak diskusi dari para ahli di Guanghan Mansion. Saya juga mendengar tentang ini, tetapi tidak ada bukti nyata. Ucap Tuan Istana Guanghan dengan dingin mendengus, istana ini telah mendengar bahwa kali ini di pengadilan surga, warisan dari Venerable Skyfire ras manusia kita sebenarnya diberikan oleh iblis. Menatapnya, dan bahkan hampir dibawa pergi oleh Demon Rache. Pada saat terakhir, Qin Chen mengambil inisiatif dan mendapatkan kembali warisan Skyfire Venerable dari Demon Rache. Selain itu, orang ini juga telah membunuh Tianjiao Demon Rache ketika di ujian surga. Terlalu sewenang-wenang untuk mengatakan bahwa dia adalah mata-mata iblis. Adapun identitas putra ini, memang agak aneh, tetapi putra ini hanya muncul di Guanghan Mansion saya, bukan murid dari Guanghan Mansion saya, tetapi seorang murid dari divisi Tiangong. Anda bisa lihat, ini adalah sebuah surat yang dikirimkan kepadaku oleh Tuan Cahaya Suci Yao Guang dari divisi Tiangong. Tuan Yao Guang juga telah memperbaiki rantai ke puncak awal Holy Master, hanya satu langkah lagi dari Holy Master jangka menengah, orang ini telah berbicara kepada saya, ingin melindungi Qin Chen. Saat berbicara, Tuan Istana Guanghan menjentikkan lengan bajunya dan sebuah surat terbang keluar. Dengan gerakan dari tangan Tuan Fei Hong, surat itu jatuh ke tangannya. Dalam sekejap, kekuatan besar dan agung muncul dari surat itu, yang terkondensasi menjadi bayangan virtual. Bayangan virtual ini persis seperti penampilan Tuan Cahaya Suci Yao Guang, kekuatannya melonjak seperti lautan luas, bahkan Tuan Suci Fei Hong tidak bisa menahannya, dan napasnya ditekan. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Ucap Tuan Suci Fei Hong berkata dengan ngeri. Bahkan jika Tuan Cahaya Suci ini adalah guru suci dari puncak awal, lelaki tua itu juga seorang guru suci gaya lama. Dia telah tenggelam dalam ranah guru suci selama bertahun-tahun, dan kultivasinya mendekati puncak awal. Orang ini hanyalah bayangan virtualnya saja, namun, dia benar-benar bisa menekan orang tua itu dalam hal nafas. Gumam Guru Suci Keyi juga menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Pihak lain hanyalah bayangan virtual, tetapi itu membuatnya dan Tuan Suci Fei Hong merasakan jantung berdebar, yang benar-benar di luar dugaannya. Tuan Istana Guanghan, semua teman Guanghan Mansion, Anda sangat sopan. Begitu Tuan Cahaya Suci Yao Guang muncul, dia sangat alami dan berkata, berita tentang Qin Chen, kursi ini sudah mengetahuinya, meskipun putra ini mewakili Guanghan Mansion, tetapi dia adalah murid dari Tiangong saya. Saya tahu bahwa dia telah menyebabkan gangguan yang mencengangkan di tempat ujian di alam surga. Semua orang menghadapi tekanan besar. Tapi saya berharap semua teman saya akan melihat wajah Tiangong saya. Dan saya sudah mengirim pesan ke markas. Jika Anda berani membuat masalah dengan murid Tiangong saya, Anda bisa datang dan mencobanya. Ketika suara itu jatuh, dan tubuh Holy Lord of Yao Guang langsung menghilang.
Bagaimana, semuanya? Ucap Tuan Istana Guanghan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun Guru Suci Yao Guang hanya kepala divisi Tiangong dari Guanghan Mansion saya, pada kenyataannya, itu didelegasikan dari markas besar Tiangong. Rumor mengatakan bahwa orang ini ada di markas besar Tiangong dan berada di belakang panggung. Setelah kejadian ini, Guru Suci Yao Guang telah menghubungi markas Tiangong untuk pertama kalinya, meminta bantuan, dan meminta pejabat senior markas besar Tiangong untuk mengambil tindakan untuk menyelamatkan Qin Chen. Saya juga telah mendengar tentang rumor ini. Tidak heran orang ini begitu menakutkan dalam kekuatan. Untuk orang yang begitu kuat, puncak awal Guru Suci pasti tidak akan menjadi titik akhir mereka, belum lagi jika pekerjaan surga marah, Istana Guanghan kita tidak akan mampu menahannya. Tuanku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap seorang pria kuat bertanya. Apa yang harus saya lakukan? Mari kita cari tahu dulu penyebab masalahnya. Lebih baik memanggil banyak murid dari persidangan Guanghan Mansion kami di surga kali ini, dan bertanya kepada mereka tentang situasi spesifiknya. Mereka adalah pihak yang paling tahu. Jawab Tuan Istana Guanghan. Ya, Tuan Istana, saya mendengar bahwa orang ini juga memiliki hubungan dengan seorang wanita bernama Yu Qiansu, yang tampaknya adalah murid baru dari kepala istana. Saya khawatir berita ini telah menyebar di surga. Menurut pendapat saya, lebih baik memanggil Yu Qiansu terlebih dulu. Jika Qin Chen benar-benar mata-mata dari ras iblis, maka Yu Qiansu pasti akan mengetahui beberapa rahasianya. Anda hanya perlu mencari jiwa orang ini untuk menemukan kebenarannya. Ucap Tuan Suci Fei Hong mencibir beberapa kali. Ini ide yang bagus. Kita tidak tahu asal-usul Qin Chen ini. Selama kita mencari jiwa Yu Qiansu ini, secara alami akan mengetahui kebenarannya. Ada juga orang-orang di Paviliun Chendi. Saya mendengar bahwa Qin Chen mendirikan tempat di Guanghan Mansion kita. Paviliun Chendi adalah saluran langsungnya, mencari jiwa mereka juga dapat mengetahui beberapa informasi. Begitu komentar ini keluar, beberapa pria kuat di bawah komando Guru Suci Fei Hong setuju dan mencibir lagi dan lagi. Master Istana Guanghan mengerutkan kening, dia berkata, Qiansu sedang tertutup untuk memperbaiki rantai, jadi dia tidak bisa diganggu. Melihat apa lagi yang ingin dikatakan oleh Tuan Suci Fei Hong dan yang lainnya, Tuan Istana Guanghan tenggelam dan melambaikan tangannya dan berkata, ayo lakukan, pertama-tama panggil Wei Siking dan yang lainnya untuk melihat bagaimana keadaan Qin Chen. Setelah Wei Siking kembali, dia juga langsung melakukan retret, namun, tampaknya hanya dari Wei Siking kita dapat memahami kebenaran. Adapun murid-murid lainnya, mereka tidak memasuki dunia iblis terakhir, dan mereka tidak banyak mengerti. Pertama-tama pahami kebenaran spesifik dari masalah ini, dan kemudian buat keputusan tentang bagaimana menghadapinya. Ucap Tuan Istana Guanghan Mansion berkata dengan dingin. Wajah Tuan Suci Fei Hong tenggelam, dia melirik Tuan Suci Keyi, tetapi tidak berbicara lagi. Di alam rahasia Danau Giok di kedalaman Guanghan Mansion, Wei Siking sedang memperbaiki rantai di cairan suci Danau Giok. Dia diselimuti cahaya ilahi yang unik, dikelilingi oleh aura es yang tak terhitung jumlahnya. Di belakang kepalanya, ada lingkaran cahaya abadi, yang tampak seperti matahari besar di surga, terbit perlahan, dan itu bisa menembus semua penghalang. Kali ini dalam percobaan surgawi, meskipun Wei Siking tidak berada di puncak dalam tingkat kultivasinya, dia jelas merupakan salah satu dari kelompok orang yang paling banyak memperoleh keuntungan karena mengikuti Qin Chen. Tubuhnya berisi nafas api iblis yang diberikan oleh Qin Chen. Setelah ujian surga, dia segera memasuki retret. Awalnya, Wei Siking hanyalah penguasa mendiang sage surgawi. Kemudian, di dunia iblis, dia mendobrak reruntuhan yang mulia dan maju dengan pesat. Kemudian, dia menerima api iblis dari Yang Mulia Tianhuo yang diberikan oleh Qin Chen. Setelah kembali ke surga, basis kultivasi Wei Siking telah mencapai puncak mendiang sage surgawi, dan bahkan mulai menyimpulkan ke alam guru suci. Tentu saja, tidak mudah untuk benar-benar menguasai jalan guru suci ini dan melangkah ke setengah langkah guru suci. Untungnya, cairan suci Danau Giok ini mengandung kekuatan yang tak ada habisnya, bahkan yang teratas di Istana Guanghan. Vena suci guru suci juga jauh di dalam cairan suci Danau Giok, cukup bagi Wei Siking untuk memperbaiki rantainya. Wei Siking tiba-tiba berdiri, tubuhnya bergetar, dan lingkaran udara dingin memancar keluar, secara tak terduga membentuk serangkaian naga Yin Es. Setiap naga Yin Es memancarkan kekuatan Yin, kekosongan di sisi ini membeku. Naga es ini meraung terus-menerus dan berubah menjadi aura tak terlihat, menjaga tubuh Wei Siking, membuat Wei Siking seperti dewa. Mulia,
suci dan elegan. Perjalanan ke alam surga mengubah temperamen Wei Shiking secara drastis. Selain itu, telapak tangan Wei Shiking sangat kental dengan sedikit niat membunuh di ujung jarinya. Tiba-tiba, dunia di sisi ini tampaknya mulai runtuh, seolah-olah langit telah hancur, mengembun menjadi titik kecil, mengembun menuju ujung jari Wei Shiking. Antara langit dan bumi, semuanya tampak menghilang, hanya jari giok ramping Wei Shiking yang menghancurkan dunia. Ini persis seperti keterampilan unik Wei Shiking, dan ini juga merupakan kekuatan supernatural terbaik yang dia kuasai. Menurut rumor, setelah ditampilkan, itu bisa jatuh ke ribuan dunia, sehingga makhluk yang tak terhitung jumlahnya akan menjadi arang, dibersihkan, dan menjadi jernih. Itu diciptakan oleh kekuatan tertinggi di zaman kuno. Selain itu, aura naga es di tubuh Wei Shiking menjadi semakin menakutkan, dan aura guru suci menghantui dengan liar. Oke, persepsi saya tentang jalan guru suci telah memasuki tingkat yang sama sekali baru. Selama saya diberi cukup waktu untuk melangkah ke ranah guru suci, itu hanya masalah waktu. Tentu saja, saya ingin menjadi guru suci, tetapi itu masih sangat sulit. Akumulasi saya saat ini masih jauh dari cukup. Saya membutuhkan lebih banyak pengalaman dan kerja keras, dan bahkan pengalaman mental. Gumam Wei Shiking diam-diam berkata. Tiba-tiba, ketika dia menggerakkan hatinya, dia merasa seseorang telah memasuki tanah suci Danau Giok ini. Siapa di sana? Ucap Wei Shiking mengerutkan kening. Hahaha, Anda layak menjadi jenius teratas istana Guanghanku, dan saudara perempuan utama istana Guanghan saat ini. Jawab seorang wanita tua melangkah ke tanah suci Danau Giok ini dan muncul di tempat perbaikan rantai Wei Shiking. Ini adalah tetua tingkat atas di Guanghan Mansion, seorang master dari sage surgawi setengah langkah. Begitu wanita tua ini memasuki tanah suci Danau Giok, dia melihat lusinan aura naga dingin yang menakutkan naik sekilas, serta aura jalan guru suci yang menakjubkan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ternyata itu adalah penatua kaisar tertinggi Hylian, dan Shiking telah bertemu dengan para tetua. Ucap Wei Shiking buru-buru memberi hormat, dia secara alami melihat bahwa wanita tua ini adalah tuan rumah Guanghan yang tertutup, dan dia jarang muncul, tetapi begitu Guanghan Mansion mengalami krisis, itu akan keluar. Wei Shiking, ikutlah denganku, kepala istana dan yang lainnya akan memanggilmu dan menanyakan beberapa hal padamu tentang ujianmu di surga. Ucap penatua Hylian secara langsung menjelaskan niatnya. Ya, penatua tertinggi. Jawab Wei Shiking berpikir bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di Guanghan Mansion. Dia lega mengetahui bahwa setelah ujian selesai, selain dari penguasa istana, dia segera memasuki retret. Setelah melihat banyak level tinggi, sekarang saatnya untuk kembali dan melapor ke penguasa istana. Ayo pergi, ucap penatua tertinggi Hylian bersama Wei Shiking dan segera meninggalkan tanah suci Danau Giok. Dalam perjalanan, Wei Shiking bertemu dengan anggota Tianjiao lainnya dari Guanghan Mansion yang telah memasuki tempat percobaan bersamanya. Orang-orang ini tampaknya juga dipanggil, dan basis kultivasi mereka juga maju dengan pesat. Melihat Wei Shiking, semua orang menyambutnya dengan penuh semangat. Di pengadilan surga, mereka semua didominasi oleh Wei Shiking dan menjalin persahabatan yang mendalam. Sekarang melihat Wei Shiking, mereka secara alami sangat bersemangat. Terutama Wuling, yang juga telah memasuki mendiang sage surgawi, dapat disebut sebagai serangkaian kejutan, dan sangat bersemangat. Kakak senior Wei, menurutmu apa yang diperintahkan Tuan Istana untuk kita lakukan? Saya mendengar bahwa banyak senior yang sedang retret di Guanghan Mansion kini telah keluar. Apakah sesuatu yang serius telah terjadi? Ucap Wuling berkata dengan penuh semangat. Saya pikir itu karena ujian di surga. Tuan Istana dan yang lainnya pasti meminta kita datang ingin bertanya tentang ujian di surga. Saya mendengar bahwa kali ini para penguasa lama dari Istana Guanghan juga keluar dari retretnya. Saya tidak menyangka bahwa penguasa Istana Tua itu akan ada di sana, saya khawatir itu tidak seperti sekarang. Ucap sekelompok orang juga berbicara. Melihat penampilan dari banyak murid yang berkicau, wanita tua itu tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas saat itu. Kelompok talenta muda ini sangat energik. Apakah masa depan Guanghan Mansion akan jatuh pada kelompok orang ini? Gumam wanita tua itu merasakan vitalitas yang kuat, seolah melihat masa depan yang cerah dari Guanghan Mansion. Senior, apakah Anda juga yang tetua dari istana Guanghan kami? Ucap Wuling memandang tetua Hylian Taisang, dan berkata lagi, Senior,
Anda pasti telah melakukan banyak hal untuk istana Guanghan kami saat itu. Saya tidak berpikir bahwa kali ini kami akan mengganggu Anda. Tetapi, senior tidak perlu khawatir, istana Guanghan akan dijaga oleh kami di masa depan. Anda hanya perlu ketenangan pikiran untuk berlatih dan memperbaiki rantai. Jika senior, Anda juga dapat menembus ranah guru suci, maka istana Guanghan kita pasti akan naik ke tingkat berikutnya. Wanita tua itu sedikit tersentuh di dalam hatinya dan berkata, nama saya adalah Hailian. Anda bisa memanggil nama itu secara langsung. Penguasa istana akan menanyakan tentang ujian di surga, terutama karena kali ini ada seorang pria bernama Qin Chen di Guanghan Mansion, yang membuat masalah besar di tempat ujian surga. Tuan istana dan sekelompok kepala istana yang lama ingin menghukum Qin Chen dengan keras, jadi kamu tidak perlu gugup ketika ditanya tentang situasinya, dan nanti setelah melihat tuan istana yang lama, kamu harus sedikit menurunkan suaramu, karena temperamen tuan istana lama itu tidak terlalu bagus. Cobalah untuk menghapus hubungan dengan Qin Chen itu, jika tidak, saya khawatir akan ada masalah. Apa? Tuan istana tua ingin menghukum Qin Chen dengan keras. Saudara Qin ada di tanah ujian surga saat itu, terlepas dari segala bahaya, dia menyelamatkan kami, dia juga pimpin kami untuk menemukan berbagai sumber daya, sehingga kami memiliki kesempatan untuk menerobos, dan saudara Qin juga memenangkan banyak kemuliaan bagi umat manusia kami. Kami telah membunuh banyak iblis dan melawan banyak musuh Guanghan Mansion. Kali ini, karena Qin Chen, rumah Guanghan kita menjadi terkenal, jadi sekarang pemilik istana akan menghukum Qin Chen dengan keras. Ucap Wei Siking mengangkat alisnya, dan tiba-tiba niat membunuh yang melonjak tiba-tiba menyebar, bergemuruh, ada napas es di tubuhnya, dan tekanan yang mengerikan menyapu, bahkan Hailian, dan mereka semua terkejut. Murid-murid lain juga tampak kesal dan tidak bisa mempercayai ini. Di tempat ujian surga, mereka semua adalah putra suci yang mengikuti Qin Chen. Secara alami, mereka tahu kontribusi Qin Chen di tempat ujian, dan tindakan tuan istana tua itu terlalu dingin. Jangan terlalu khawatir, Anda adalah keturunan langsung dari istana Guanghan saya. Tidak akan ada yang salah. Saya mendengar bahwa Qin Chen hanyalah seorang murid dari Tiangong. Meskipun dia mungkin berada di tempat ujian dan berteman denganmu, tetapi kamu juga tidak perlu membuat marah tuan istana tua hanya untuk orang asing. Ucap wanita tua itu. Apa? Orang asing? Ucap Wuling mengangkat alisnya dan hendak berbicara, tetapi diinterupsi oleh Wei Siking. Dia berkata, Wuling, tak perlu dikatakan, Tetua Hailian, terima kasih atas kebaikanmu, kami akan mempertimbangkannya nanti. Mata Wei Siking tegas. Ketika dia membuka mulutnya, Wuling dan murid-murid lain yang awalnya marah dan ingin berdebat semua diam, dan Hailian terkejut lagi. Pada saat ini, kemarahan di hati Wei Siking tidak bisa lagi ditekan. Guanghan Mansion saat ini terlalu rusak, sangat rusak sehingga itu membuatnya marah. Dia merasa bahwa dia memiliki kewajiban untuk membersihkan segalanya untuk Qin Chen. Dia mengikuti di belakang Tetua Hailian, dan segera datang ke tempat pertemuan terdalam di istana Guanghan. Masuklah, kepala istana dan yang lainnya sedang menunggumu, kata Hailian. Wei Siking bersama banyak Tianjiao dari istana Guanghan berjalan ke ruang pertemuan selangkah demi selangkah. Begitu dia masuk, dia segera merasa bahwa seluruh tubuhnya menatapnya, seolah-olah dia tidak menyimpan rahasia apapun. Semua jenis tatapan datang, seolah-olah itu sedang melihat mereka. Hah, ini adalah dasar dari istana Guanghan kita. Ada banyak master dan guru suci setengah langkah. Kedua aura yang begitu kuat, apakah mereka berdua guru suci yang tersembunyi di istana Guanghan kita? Gumam Wei Siking mendongak, dan segera merasakan banyak kekuatan yang menakutkan. Meskipun dia adalah saudara perempuan dari istana Guanghan dan murid langsung dari tuan istana Guanghan, pada kenyataannya, banyak tuan yang tertutup tidak mengenalnya. Tatapan Wei Siking jatuh pada tuan istana Guanghan, dan dia memberi hormat, saya telah melihat tuan istana. Tuan istana Guanghan melirik Wei Siking, dan segera menemukan bahwa aura di tubuh Wei Siking sangat dalam, seperti ada momentum potensi jurang maut di laut. Ini adalah kekuatan guru suci, Wei Siking, Anda telah menguasai jejak jalan guru suci. Ini adalah tanda memasuki setengah langkah ke jalan guru suci. Ucap tuan istana Guanghan mengamati tubuh Wei Siking dan segera menemukan banyak misteri. Dengan sedikit gerakan di benaknya, dia berkata,
kamu telah menyadari keadaan ini begitu cepat dalam pekerjaan lebih dari sebulan. Anda masih sangat muda sekarang. Jika ini dapat menembus setengah langkah guru suci dalam waktu singkat, kemungkinan menjadi guru suci di masa depan sangat besar. Dalam 10.000 tahun, pasti akan ada guru suci lain di Guanghan Mansion saya. Apa? Wei Siking ini akan menerobos setengah langkah guru suci. Ini benar-benar kekuatan guru suci. Bagaimana dia menguasainya? Meskipun orang ini adalah saudara perempuan utama di antara banyak murid Master Istana Guanghan, sebelum memasuki tanah ujian surga, bukankah ranahnya hanya di tingkat menengah dari orang bijak yang berbakat? Biasanya ketika ujian selesai, mampu menjadi penguasa tahap selanjutnya sudah sangat mengesankan. Bagaimana basis kultivasi anak ini bisa begitu kuat? Saat ini, banyak master guru suci setengah langkah, hegemon puncak, serta guru suci Fei Hong dan guru suci Kei semuanya terkejut, dan mata mereka menunjukkan keterkejutan. Terutama setelah mereka merasakan tingkat kultivasi murid-murid lain di belakang Wei Siking, mereka semua terkejut, karena, selain Wei Siking, banyak orang suci lainnya dari Istana Guanghan juga telah memasuki ranah penguasa di mendiang sage surgawi. Anda tahu, dalam ujian surga yang lalu, jarang seluruh Istana Guanghan berhasil menembus dunia tuan yang terlambat dengan 1 atau 2. Berkali-kali, Istana Guanghan diperas dan menderita kerugian besar, dan tidak banyak orang yang keluar hidup-hidup. Tapi kali ini, lebih dari 10 Tianjiao di Istana Guanghan yang memasuki ujian surga hampir tidak mengalami kerugian. Tidak hanya Wei Siking yang menguasai jejak jalan guru suci, tetapi anak-anak suci lainnya, 9 dari 10, semuanya memasuki tempat suci surgawi. Tahap selanjutnya tidak mengejutkan. Mungkinkah kali ini ada ujian di surga yang diwarisi oleh Yang Mulia, yang hartanya 10 kali lebih banyak dari sebelumnya? Wei Siking, bagaimana Anda menguasai jalan guru suci ini? Ucap Tuan Istana Guanghan bertanya. Tuan Istana, saya akan memberitahukannya. Alasan mengapa murid dapat menguasai jalan guru suci sepenuhnya karena Qin Chen. Sebelum akhir ujian surga, Qin Chen menganugerahkan beberapa api iblis warisan dari Venerable Skyfire kepada murid ini, sehingga murid ini dapat dengan dalam memahami jalan guru suci, dan meningkatkan kultivasinya dengan pesat. Jawab Wei Siking berkata dengan ringan. Apa? Karena Qin Chen. Ucap guru suci Fei Hong wajahnya tiba-tiba tenggelam. Sebelum dia mulai menceritakan kejahatan Qin Chen, Wei Siking sebenarnya berbicara mewakili Qin Chen. Qin Chen, ucap Tuan Istana Guanghan terdiam beberapa saat kemudian dia berkata, jadi, dia banyak membantumu kali ini di ujian surga. Iya, itu benar, ini semua berkat Qin Chen. Jawab Wei Siking berkata dengan hormat, Tuan, murid ini mendengar bahwa seseorang ingin menghukum Qin Chen dengan keras. Di sini murid ini ingin memberitahu kepada Tuan Guru bahwa Qin Chen adalah dermawan kami di Guanghan Mansion. Tidak peduli siapa yang ingin menargetkan Qin Chen, tidak ada murid yang akan setuju. Ucap Wei Siking berkata dengan sungguh-sungguh dan berkata lagi, kali ini dalam ujian surgawi, situasinya sangat berbahaya. Semua kekuatan menargetkan Guanghan Mansion kita. Ada Renwang Mansion, Sueyang Mansion, Shenzhou Jiao, dan Yaomi Mansion dari alam surga timur. Di masa lalu, Guanghan Mansion kita sering menjadi sasaran dan menderita kerugian besar selama ujian di surga, tetapi kali ini, berkat Brother Qin, dengan bantuannya, Guanghan Mansion kita tidak mengalami kerugian banyak. Selanjutnya, berkat saudara Qin kali ini, kami dapat menonjol di antara banyak mansion bangsawan suci. Para murid cukup beruntung telah memasuki tanah berharga Venerable Skyfire dan 10.000 Spirit Demon Venerable, dan memperoleh banyak warisan dan sumber daya. Jika bukan karena saudara Qin, saya khawatir murid ini tidak akan memiliki tubuh yang berbeda. Meskipun murid ini tidak tahu siapa yang akan menargetkan saudara Qin dan menghukumnya dengan keras, sebagai orang yang berhati nurani, murid ini tidak dapat melakukan hal seperti itu. Jika Istana Guanghan kami ingin tidak tahu berterima kasih, menumpahkan dendam dan membunuhnya, murid ini akan menjadi yang pertama tidak setuju. Ucap Wei Si memberikan suara yang nyaring dan tegas, langsung menyebar ke seluruh tempat pertemuan. Semua orang tercengang, terdiam, menatap Wei Siking dengan tidak percaya. Tidak ada yang mengira Wei Siking, sebagai kakak perempuan Istana Guanghan, akan mengatakan hal seperti itu. Beraninya kamu Wei Siking, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Tiba-tiba,
Di antara guru suci setengah langkah yang dimulai oleh guru suci Fei Hong, salah satu tetua tertinggi berbicara. Penatua ini memiliki suara yang tajam dan tampaknya memiliki rasa ingin merobek Wei Siking dengan ganas dan keras. Apakah ini adalah saudari kita di istana Guanghan? Tanpa hukum dan sembrono, demi sedikit keuntungan kecil, Anda benar-benar berbicara untuk Qin Chen itu. Saya pikir Anda sama dengannya. Ucap penatua guru suci setengah langkah ini marah. Dia berkata, apa yang membuat Anda menjadi orang pertama yang tidak setuju? Qin Chen itu berkolusi dengan iblis, menyergap tuan ras manusia saya, dan menyelinap ke istana Guanghan saya. Itu adalah motif tersembunyi. Anda tidak berbicara dengan jelas hari ini. Saya pikir tidak perlu bagi Anda, kakak perempuan tua dari istana Guanghan, untuk terus membelanya. Ya, saya pikir api iblis Qin Chen itu menipu pikiran Anda. Mungkin pikiran Anda telah ditipu oleh Qin Chen itu. Api iblis yang diberikan Qin Chen kepada Anda, apakah menurut Anda pihak lain baik? Saya melihat itu adalah untuk mengendalikan Anda. Menurut saya, lebih baik menyerahkan api iblis Anda dan biarkan saya menunggu untuk melihat jebakan apa yang ada. Selain itu, hanya sesepuh tertinggi yang dapat melihat api iblis dari Venerable Skyfire. Di tangan Anda, itu adalah mutiara yang dilemparkan ke dalam kegelapan dan memberikannya kepada semua penatua. Mungkin Anda bisa melangkah lebih jauh. Ucap penatua guru suci setengah langkah lainnya berbicara. Ya, serahkan api iblis itu. Anda sekarang telah dibingungkan oleh Qin Chen ini. Pasti ada jejak klan iblis di api iblis itu. Kami ada untuk kebaikanmu. Serahkan, biarkan aku melihatnya. Jika benar-benar tidak ada masalah dalam hal ini, kami secara alami akan mengembalikannya kepada Anda. Lagi pula, sebagai senior, kami tidak akan merebutnya dari junior. Tuan istanaku, sekarang kamu bisa mempercayainya. Bahkan kakak perempuan dari istana Guanghan kita disihir oleh Qin Chen, bagaimana Qin Chen tidak bisa menjadi mata-mata klan iblis? Tidak heran dia telah menyinggung begitu banyak kekuatan. Jelas mereka ingin menarik Guanghan Mansion kita ke dalam air. Kalimat dan teriakan dingin terdengar satu demi satu, semuanya adalah dari beberapa tetua lama, menyipitkan mata, dan kemudian menekan tuan istana Guanghan dan Wei Siking. Hanya satu kalimat, ini yang ingin kamu tambahkan ke kejahatan. Anda mengatakan bahwa Qin Chen menyihir saya, maka saya harus bertanya, ketika Qin Chen membantu kami melawan musuh yang kuat, apa yang kalian lakukan? Ketika Guanghan Mansion kami ditekan oleh pasukan lain, apa yang kalian lakukan? Ini tidak adil, saya tahu betul di hati saya, Tuan, tidak peduli apa, kali ini, Qin Chen memiliki kebaikan yang besar kepada kami di Guanghan Mansion. Ucap Wei Siking berkata dengan dingin. Aku pikir kamu telah dicuci otak oleh pihak lain, dan kamu benar-benar terobsesi dengan itu. Ucap seorang tetua Taisang Master Suci setengah langkah berjalan, dan aura besar muncul di sekujur tubuhnya. Baiklah, aku akan menangkapmu terlebih dahulu, pertama-tama keluarkan api ajaib di dalam tubuh untuk melihat apa itu. Penatua Taisang ini mengambil langkah berani segera setelah suara itu jatuh, dan telapak tangan Shen Han langsung meraih Wei Siking. Penatua super ini akhirnya marah. Dalam kemarahannya, napasnya penuh amarah. Kekuatan setengah langkah yang menakutkan dari guru suci langsung menyapu seperti lautan luas, dan dia membantingnya ke arah Wei Siking. Dia menamparkan Wei Siking dengan telapak tangannya, membenturkan, dan seluruh kekuatan kekosongan dimobilisasi olehnya. Di udara, itu berubah menjadi hantu Jinpeng besar. Hantu Jinpeng ini, setengah dari tubuhnya ada di sana. Di luar kehampaan, setengah dari tubuh masuk jauh ke dalam kehampaan. Sayap emas tidak tahu berapa mil luasnya. Dengan teriakan, aura sengit mengejutkan 9 hari dan 10 tempat. Dalam sekejap, seluruh ruang dalam istana Guanghan penuh dengan cahaya keemasan, tampaknya ditutupi oleh sayap Raja Wali bersayap emas, mengancam akan memasuki ruang dan waktu lain. Seni ilahi Jin Rongtian Jinpeng ini benar-benar memperbaiki rantai ke titik yang ekstrim. Begitu Jinpeng keluar, kekosongan terombang-ambing, dan segala sesuatu di dunia diselimuti oleh Jinpeng ini. Banyak kepala istana lama di istana Guanghan terkejut. Mata emas Raja Wali meledak dengan cahaya ilahi, seperti dua sambaran petir emas, datang langsung ke Wei Siking, berubah menjadi dua pedang peri, yang memotong emas dan batu. Petir emas hendak menyerang Wei Siking. Tiba-tiba,
Wei Siking mendengus dingin, dan tiba-tiba berdiri, meledak, di depannya, tiba-tiba muncul naga es dingin, yang meraung dan mengayunkan cakarnya. Segera energi pedang melonjak, cahaya keemasan bersinar, dan kekeruhan terpisah. Kedua pedang peri emas, dibombardir oleh cakar naga es, segera membeku, disegel, dan kemudian meledak, dan naga es, bahkan lebih membumbung ke langit, mengaum dan mengaum, bertabrakan dengan Raja Wali Emas itu. Dunia penuh dengan kekuatan, dengan nafas kekuatan guru suci yang tersisa, dan naga emas yang ditampilkan oleh tetua Jin Rongtian digenggam dengan kuat oleh naga es, dan bulu-bulu emas memercik ke seluruh tubuhnya, mendesis, lalu menghilang. Semua orang terkejut, masing-masing bola mata mereka yang terkejut meledak, dan seni Dewa Jin Peng dari penatua tertinggi Jin Rongtian rusak. Mereka tidak mempercayai apa yang mereka lihat, beberapa orang bahkan menutup mulutnya, seperti ikan mati. Siapa Jin Rongtian? Meskipun dia bukan sosok Holy Lord, tetapi dia juga merupakan sosok besar yang terkenal di era terakhir Guanghan Mansion. Dia memiliki basis kultivasi yang mendalam dan berjalan di antara surga dan dunia. Dia adalah sosok teratas Holy Lord dalam setengah langkah. Sekarang, itu dipatahkan oleh junior Wei Siking dengan satu gerakan, dan Wei Siking hanyalah penguasa puncak dari mendiang sage surgawi belum lama ini. Pemandangan seperti itu terlalu tak terbayangkan, mencapai titik di mana tidak mungkin untuk mempercayainya. Tiba-tiba, Jin Rongtian, yang dikalahkan oleh kekuatan gaibnya, terbang dengan ganas, seperti iblis seperti dewa, dengan rambutnya terbang, dan tubuhnya yang besar terbakar. Dia marah, tetua yang bermartabat, kekuatan gaibnya dihancurkan oleh seorang junior, wajahnya hilang, dan jika dia tidak mendapatkannya kembali, dia akan hidup dalam rasa malu. Tiba-tiba, hantu menangis dan melolong, mahakarya cahaya keemasan, di antara seluruh dunia, Jin Peng yang lebih menakutkan meringkuk. Jin Peng ini, seluruh tubuh terbakar dengan cahaya keemasan, ini adalah esensi suci Jin Rongtian dan darah terbakar. Ini adalah teknik tabu untuk membunuh Wei Siking. Tanpa diduga menampilkan teknik tabu. Ketika banyak tetua melihatnya, mereka semua terkejut, mengetahui bahwa Jin Rongtian sedang bertarung. Kekuatan magisnya, baru saja dilepaskan, dia melihat pemandangan yang luar biasa lagi, Wei Siking terbang, tubuhnya dengan napas teror mekar, dunia menjadi membeku, kekuatan pembekuan. Segalanya melonjak. Segera setelah itu, di jari Wei Siking, kekuatan es yang tak terbatas, tekanan untuk menghancurkan dunia, langsung melonjak. Itu adalah hujan es di dunia. Mahakarya Wei Siking yang menakjubkan, ketika dia menunjukkannya, semangat juang yang kuat seperti menghancurkan para dewa, dan itu langsung mengenai Raja Wali bersayap emas. Saat berikutnya, seluruh Raja Wali bersayap emas langsung hancur. Kekuatan agung muncul, dan Jin Rongtian naik ke lapisan es tipis, menyemburkan seteguk darah. Jin Rongtian melangkah mundur lagi dan lagi, wajahnya pucat, jelas dia sangat menderita. Wei Siking mengalahkan Jin Rongtian dengan satu gerakan, berdiri dengan bangga di atas langit, dengan dingin saling memandang, Jin Rongtian Anda sudah terlalu tua. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menghukum saya? Meskipun Anda adalah tetua dari Guanghan Mansion kami, tetapi, melihat sejarah Guanghan Mansion, pencapaian apa yang telah Anda buat? Sudahkah Anda mempertahankan rumah Guanghan kami dari musuh asing? Sudahkah Anda meningkatkan kekuatan di surga untuk Guanghan Mansion kami? Selain itu, pencapaian apa yang Anda miliki di Mansion, dan menikmati sumber daya Guanghan Mansion saya secara gratis? Ketika saudara Qin dan aku bertarung di tanah percobaan surga, apa yang kamu lakukan? Ketika saudara Qin dan aku melindungi murid yang tak terhitung jumlahnya di Guanghan Mansion, apa yang Anda lakukan? Sekarang, kamu ingin mengambil sumber daya dariku, api ajaibku, kualifikasi apa yang kamu miliki? Ucap Wei Siking dengan sangat tegas. Jin Rongtian melangkah mundur setelah ditanya, ragu-ragu, tidak bisa berbicara, wajahnya pucat, ketakutan dan marah, dan ketakutan muncul di matanya. Beraninya kamu Wei Siking, apa yang kamu lakukan? Tidak peduli seberapa besar atau kecil, Anda adalah seorang murid, dan bahkan kamu berani mengajar tetua, itu melanggar hukum dan tidak dapat dimaafkan. Pada saat ini, di ruang pertemuan, di bawah komando Tuan Suci Fei Hong, beberapa tetua tertinggi berdiri, dan beberapa tokoh tuan semua berdiri bersama dan bergegas ke mahkota.
Mereka semua adalah veteran dari Guanghan Mansion, Lao Gu, dan kata-kata Wei Siking, bukan hanya menegur Jin Rongtian, tetapi juga mereka semua. Dalam sekejap, banyak tetua super ini menamparkan Wei Siking secara bersamaan. Segera, pelangi ilahi yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara langit dan bumi, berubah menjadi semburan besar, tidak hanya menghalangi udara dingin Wei Siking, tetapi juga menyerang balik untuk menghukum lawan dengan keras.